membuat gaduh di ruang sidang bersama Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman Arief Nasution dan kawan-kawannya akhirnya resmi meminta maaf kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Bersamaan dengan permohonan maaf tersebut, Rasman Arief Nasution dan kawan-kawannya juga meminta agar pembekuan berita acara sumpah advokatnya dipertimbangkan kembali oleh Mahkamah Agung. Namun sayangnya, hal tersebut direspon menohok oleh pengacara Hotman Paris Hutapea, di mana ia meyakini jika permohonan maaf Rasman Arief Nasution tidak akan diterima dan proses hukum akan tetap berjalan. Untuk mengetahui update terkait itu semua, maka inilah 5 update usai Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan meminta maaf ke MA, versi Cumi Top 5. Rasman Arief Nasution dan kawan-kawannya resmi meminta maaf kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Ya, dalam agenda yang diinformasikan oleh Rasman, permintaan maaf tersebut ialah atas perintah Dewan Etik DPN Pradi Bersatu. Sementara itu, rivalnya Hotman Paris Hutapea mengungkapkan bahwa ia tidak yakin permintaan maaf Rasman dan kawan-kawannya itu akan diterima. Lantas, seperti apa permintaan maaf Rasman dan kawan-kawan? Dan seperti apa respon Hotman atas permohonan maaf yang diajukan tersebut? Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Pradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Rasman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan SHMH Doktor setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, gitu ya? Ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sophia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Ya. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Rasman Arief Nasution dan tim kuasa hukumnya termasuk Firdaus Oiwobo mengaku hilaf dan tak bermaksud bertindak demikian. Yang kita ketahui, aksi kericuhan tersebut sampai viral di media sosial. Namun lagi-lagi, rivalnya Hotman Paris Hutapea memberikan responnya dan meyakini jika permohonan maaf tersebut tidak akan diterima dan meminta proses hukum tetap dijalankan. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami, karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami mengajukan surat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya
Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan gitu. Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya melalui etik. Bagaimana bisa permintaan maaf marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Bersamaan dengan permohonan maaf, Rasman Arif Nasution dan kawan-kawannya meminta pembekuan berita acara sumpah advokatnya dipertimbangkan kembali. Ya, seperti diketahui, usai aksi kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu terjadi, berita acara sumpah advokat Rasman dan Firdaus dibekukan oleh Mahkamah Agung. Atas dasar merasa tindakannya tak melanggar, Rasman dan Firdaus pun meminta dengan sangat agar berita acara sumpah advokatnya dipertimbangkan kembali. Tapi kita tidak mencari ke situ, kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Sekali lagi kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Dan dipotong-potong kalimat saya katakan banyak hakim juga yang koruptor, banyak juga jaksa, banyak juga di KPK yang bermasalah hukum, ketua KPK waktu itu Pak Firly, di kepolisian juga, di pengacara juga. Saya bicara general, bahkan yang saya katakan itu adalah fakta. Kan saya tidak bilang bahwa seluruhnya, ada oknum-oknum maka kita saling mengawasi. Kalau itu menjadi fakta, di mana pidananya gitu. Jadi saya bukan memfitnah, bukan menuduh. Pengacara Hotman Paris Hutapea beropini jika Rasman Arif Nasution dan kawan-kawan sudah tidak dapat lagi beracara usai pembekuan berita acara sumpah advokatnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Namun atas opini tersebut, Rasman dan juga Firdaus tampak membantah dan menyatakan jika mereka tetap dapat beracara sebagai advokat. Lantas seperti apa opini Hotman dan seperti apa bantahan Rasman dan Firdaus? Sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Kira-kira begitu. Hotman suruh macul lagi di kampung. Hotman Paris suruh macul di kampung. Kenapa? Omongan dia sesat. Beberapa kali dia memberikan narasi-narasi pada terakhir di Mabes Tari. Dia bilang kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien, dan kalau kami memberikan kuasa kepada klien memberikan kuasa kepada kami, maka cacat hukum. Dia bilang suruh belajar lagi. Karena statement dia itu ditertawai oleh orang hukum se-Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien. LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien. Ya, paralegal masih bisa menerima surat klien. Dari mana dia belajarnya? Makanya bilang nih omongannya ngaco, kebanyakan piknik. Hotman, tobat kau, jangan banyak piknik ya. Kasihan wanita-wanita yang kau kerjai itu, kasihan. Ya, tobat kau. Kau lahir dari rahim ibu kamu, kau kerjai wanita. Ya, hati-hati kamu ya Hotman, hati-hati kamu. Ya, nanti saya akan buktikan di pengadilan. Ya, tidak ada istilahnya kantor saya tutup. Kantor saya masih menerima, bahkan kemarin 4 klien saya lagi masuk di kantor saya. Tidak ada ya. Jadi pembukaan itu hanya sementara dan kami dilarang bersidang, bukan dilarang beracara, tapi bersidang. Ya, melaksanakan sidang litigasi. Jadi begini, Hotman itu sudah pantas dilabelkan sekarang sebagai pengacara medsos. Ya, pengacara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago head to head. Oke. Yang kedua, di mana dikatakan kami tidak boleh menerima klien? Semua proses ada kepolisian, kejaksaan, malah dia bilang mudah-mudahan jaksa menolak. Nggak ada kewenangan jaksa di situ. Sedangkan yang terkait dengan kami sekarang, itu pun kalau kami lakukan upaya hukum PT UN, MK dan lain itu, kalau itu kami daftar artinya masih ada sengketa, boleh.
Karena belum ada yang berkekuatan hukum tetap, apalagi itu belum ada rumusan hukum yang mengatur tentang sebuah produk pengadilan tinggi terkait dengan BAS dapat dicabut juga oleh pengadilan tinggi dimaksud. Terlepas dari permasalahan buntut aksi kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rasman Arif Nasution sebagai terdakwa dalam kasus Hotman Paris Hutapea mengaku tidak akan gentar melawan rivalnya itu. Ia menurutnya, meskipun kini ia dan timnya tengah terlibat permasalahan lain, ia akan tetap maju melawan Hotman Paris dalam kasus hukumnya. Di sisi lain, Hotman justru tampak memberikan hal menohok untuk Rasman. Lantas, seperti apa keberanian Rasman melawan Hotman? Dan seperti apa pesan menohok Hotman? Tapi kalau Hotman, beda cerita bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Jadi, jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media, tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga, ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.